Bismillahirrahmanirrahim. Nukilan dari saya, ya, beberapa kitab yang saya baca, saya sudah nukil di sini, ya, tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Dan sengaja saya terjemah, ya, dengan bahasa Indonesia, ya, agar Bapak Ibu dapat membawa pulang ke rumah untuk dipelajari lagi. Syukur-syukur bisa diajarkan ke keluarga masing-masing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtilatu lisawmi, perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa. Ya. As-sawmu, adapun berpuasa. Wal imsaku, adapun berpuasa itu adalah menahan diri. Anil muftirati, dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ya. Jadi puasa definisinya itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Ya, terbit fajar itu, fajar sini fajar sodik, ya. Tadi udah subuh tuh. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya, tapi biasanya kita nahannya itu di waktu imsak. Ya, kapan tuh waktu imsak itu? Di dalam hadis, waktu imsak itu adalah waktu, ya, kira-kira kalau kita membaca 50 ayat itu sampai subuh. Ya. Nah, ayat itu kan ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Ya, makanya ulama-ulama, ya, ada yang mengatakan 15 menit sebelum azan subuh, ada yang bilang 10 menit, ada yang bilang 5 menit. Ya, ya, artinya di waktu imsak itu kalau kita masih minum masih sah puasanya. Ya, masih sah. Ya. Ya, tapi disunahkan di waktu imsak kita sudah tidak makan, tidak minum. Ya, kecuali kalau umpama bangunnya kesiangan, ya, bangunnya mentok mau subuh. Ya. Ya. Lalu al-mubtilatul lisawmi, ya, adapun perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, tis'atun, ada 9. Ya, dia harus paham, ya, kalau bisa harus hafal. Ya, biar kalau umpama nanti, ya, kita ketemu kawan, ketemu teman, ketemu sahabat, ya, dia nanya kita bisa jawab. Al-awalu, adapun yang pertama, dukhulu syai'i, ya, yaitu masuknya sesuatu, ya, masuknya sesuatu, ya, ilal jawfatil khamsati, ya, ke dalam lubang-lubang yang 5. Ya. Jadi lubang ini ditentukan hanya ada 5 ini. Ya. Hanya ada berapa? 5. Wahia, adapun al-jawfatul khamsatu, al-famu, yaitu lubang mulut. Ya. Ya, lubang ya rongga mulut. Ya, jadi sesuatu bisa membatalkan puasa apabila, ya, ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut, ya, kalau masuknya sampai ke telan. Ya, kalau masuknya sampai ke telan. Ya, jadi kalau masuk ke dalam mulut, ya, kalau tidak sampai ke telan maka puasanya batal. Ya, masuk ke dalam mulut itu apabila sampai ke telan. Ya, jadi pertanyaannya, kalau umpama ada permen kita masukin ke dalam mulut, puasanya batal nggak? Enggak. Ya. Nah, kalau sampai ke telan batal. Ya, masuknya sampai ke telan. Ya, makanya kalau umpama yang biasa masak, ya, kalau pesantren bisa masak nih Bang Rajib. Ya. Nah, ini, ya, kalau umpama sedang puasa nyicipin masakan, ya, apa kurang garam, apa kelebihan garam. Ya, kalau kurang garam tambahin garam, kalau kelebihan garam tambahin air. Ya, itu kalau umpama nyicipin, ya, asalkan nggak ketelan maka hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah, artinya boleh. Ya,
asalkan jangan sampai ketelan. Ya, kalau sampai ketelan ya maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Ya, ini mubah bagi siapa? Bagi yang masak. Ya, tapi kalau yang kagak masak ikut nyicipin makruh. Ya, hukumnya apa? Makruh. Kalau ikut masak ikut nyicipin. Ya, jadi yang boleh nyicipin itu siapa? Yang masak. Ya, itu hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Ya, artinya kalau umpama ketelan, ya, umpama ketelan nggak sengaja, ya, bagi yang masak nyicipin ya, tiba-tiba dia batuk ketelan, ya, atau mungkin dia kaget ya dia ketelan gitu ya, nggak sengaja maka puasanya nggak batal. Kenapa? Karena berangkat dari perkara yang mubah. Ya, tapi kalau yang berangkat dari perkara yang makruh, ya, kagak ikut masak ikut nyicipin, ya, dikagetin sama temannya lalu ketelan maka puasanya batal. Ya, kenapa? Karena nggak ikut masak ikut nyicipin. Ya, salah sendiri nggak nyicipin. Ya, kalau ikut masak. Ya, jadi sesuatu bisa membatalkan puasa itu apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut sampai ke telan. Ya, lalu pertanyaannya, kalau nelan ludah itu puasanya batal nggak? Kalau nelan ludah batal nggak? Kan nelan. Ya, nelan ludah tidak membatalkan puasa, ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, ludahnya sendiri. Ya, kalau ludah orang lain walaupun ludah batal. Ya, ini anak kecil ini belum ngerti nih. Ya, kalau pengantin baru udah ngerti ya. Ya, itu kalau ya, ludahnya bercampur lalu ditelan ya maka batal. Ya, jadi yang pertama syaratnya ludahnya sendiri. Lalu yang kedua, ludahnya itu masih di TKP, masih di mulut. Ya, jadi kalau umpama habis sholat subuh, ya ludahnya dikumpulin di gelas. Ya, iseng-iseng. Ya, sampai penuh tuh gelas. Ya, lalu masukin ke dalam kulkas. Ya, siang-siang kita minum batal nggak puasanya? Batal walaupun ludah sendiri. Ya, karena ludahnya sudah tidak di TKP. Ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, ya, ludahnya itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ya, sesuatu yang lain. Ya, kalau ludahnya bercampur dengan sesuatu yang lain, ya, kalau umpama itu suci, ya, misalnya tadi nyicipin ya, lalu dia meludah, ya, lalu ya apa namanya yang dicicipin tadi sudah dikeluarkan, lalu dia menelan ludahnya, ya maka dia tidak batal puasanya. Ya, tapi kalau sesuatu yang najis, ya sesuatu yang najis, ya misalnya apa? Ya misalnya gusinya berdarah. Ya kan kadang-kadang kalau kita lagi puasa gusi kita berdarah. Ya, kalau gusi kita berdarah, darah itu hukumnya najis apa suci? Najis. Ya, kalau darah hukumnya najis yang ada di mulut kita, ya berarti ludah yang ada di mulut, gigi, lidah itu hukumnya najis. Dan najis ini hanya bisa disucikan dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi harus kumur dulu. Ya, jadi dia tidak boleh menelan ludahnya kecuali setelah mulutnya sudah disucikan dengan air yang suci dan mensucikan atau berkumur. Ya, jadi kalau umpama gusi kita berdarah, ya kita lepek itu ya, kita meludah, ya, itu walaupun 1000 kali meludah, kita yakin udah nggak ada ludahnya, tetap hukumnya najis. Maka ludahnya najis, itu kalau ditelan puasanya batal. Ya, oleh karena itu kalau umpama di mulut kita ya berdarah, ya itu berkumur dulu, ya berkumur dulu dengan air yang boleh dipakai buat wudhu. Ya, misalnya air aqua, pakai buat wudhu boleh. Ya,
Kalau umurnya pakai air susu boleh nggak? Nggak boleh, tetap najis. Ya, ya, jadi dengan air yang suci dan mensucikan. Ya, paham ya? Nah, itu yang pertama mulut. Ya. Lalu yang kedua wal anfu dan hidung. Ya, sesuatu bisa membatalkan puasa. Ya. Ya, apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam hidung sampai ke pusat hidung. Ya, kalau pengen tahu pusat hidung, ya di pesantren ada tempat wudhu, ya ambil air sedot, ya lewat hidung sampai pedes. Itu namanya pusat hidung. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang masuk sampai ke pusat hidung, ya maka puasanya bisa menjadi batal. Ya, puasanya batal menjadi batal. Ya. Jadi pertanyaannya kalau umpama ya, kita mobil, ya kan ada orang yang hobi mobil ya. Ya itu kalau mobil batal nggak puasanya? Kan masuk ke hidung, batal nggak puasanya? Nggak batal karena masuknya nggak sampai ke pusat. Ya, emang di sini ada yang mobil sampai ke pusat? Ya, jadi nggak batal tuh. Ya, nggak batal. Ya, makanya kalau kita wudhu istinsak itu tetap disunahkan ya, tapi jangan sampai ke pusat. Ya, pelan-pelan aja ya. Lalu yang ketiga wal uzunu dan telinga. Ya, sesuatu bisa membatalkan puasa apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga sampai ya sampai mana masuknya melebihi ya jari telinganya masing-masing. Ya, jari kelingkingnya masing-masing. Ya, jari kelingking ini kalau kita masukkan ke dalam telinga kita sedang puasa, kita tekan setekan-tekannya nggak batal. Ya, nggak batal. Ya, tapi kalau mama kita masukkan katembat. Ya, di dalam mazhab Syafi'i kalau lagi puasa pakai katembat ya korek kuping tuh. Ya, kira-kira korek kuping kalau mau dimasukin telinga lebih dari jari kelingking kita kan? Pastinya, pasti lebih karena dia kecil. Ya, itu bisa membatalkan ibadah puasa. Ya. Makanya ya, kalau ada kebiasaan Bang Ji, ya kan korek kuping dulu Bang Ji. Ya, itu di bulan puasa dihindarin. Ya, karena korek kuping dengan katembat itu bisa membatalkan ibadah puasa. Bisa batal puasanya. Ya, oleh karena itu kelingking kita ini khusus di bulan Ramadan ini harus sering dipotong nih kelingkingnya, kukunya. Ya, karena kalau kelingkingnya 3 cm, kukunya 1 cm, ya berarti lebih dari jari kelingking. Ya, itu bisa batalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Ya. Lalu wal kubulu dan kemaluan depan. Ya, terutama wanita nih. Kemaluan depan itu kalau ada sesuatu yang masuk ya maka bisa membatalkan ibadah puasa. Ya, oleh karena itu kalau bagi wanita ya, yang habis buang air kecil ceboknya itu ya, kalau memang ingin dibersihkan itu dengan perut jari. Ya, dengan apa? Dengan perut jari. Ya, jadi kalau dengan perut jari ditekan setekan-tekannya nggak batal. Ya, tidak batal. Ya. Tapi kalau dibelokkan ya batal. Ya. Jadi pakai perut jari ya. Lalu waduburu dan kemaluan belakang. Ya, di laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi kalau cepok tuh ya sama dengan perut jari. Ya, dengan apa? Dengan perut jari. Ya, jadi jangan dibelokin tuh. Ya, kalau dibelokin masuk ya jari kita maka puasanya batal, iseng banget. Batal puasanya tuh ya, nah itu ya. Nah, selain itu tidak termasuk jaufan mata ya, mata kita sakit mata kita tetesin tuh ya, kadang-kadang ngerasa pahitnya sampai ke tenggorokan, itu gak batal puasanya. Kenapa? Karena mata tidak termasuk jaufan ya, tidak termasuk jaufan. Nah, itu yang pertama. Ya. Lalu asani adapun yang kedua ya. Yang kedua al istiqaatu ay ta'amudul qaidi ya,
muntah yang disengaja. Ya, jadi muntah yang disengaja bisa batalin puasa. Ya, misalnya apa ya? Misal lagi puasa, misalnya tenggorokan dicekek-cekek gitu. Ya, lalu dia muntah, maka puasanya batal. Kenapa? Karena disengaja. Ya, tapi kalau muntah yang tidak disengaja, misalnya kendaraan mabuk. Ya, di beberapa santri ada yang mabuk kan nih. Kalau di kendaraan. Ya. Jadi kalau mama ya dia muntah ya karena mabuk ya di kendaraan. Ya. Atau misalnya ibu hamil ya lagi 4 bulan lagi minum-minum lalu muntah, itu muntah yang tidak disengaja. Ya, muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan ibadah puasa dengan catatan yang pertama muntahnya kagak ditelan. Ya, mungkin sayang-sayang habis makan pizza. Ya, sayang-sayang nih pizza mahal gitu ya. Atau makan steak. Ya, steaknya harganya mahal, itu muntah ditelan lagi batal. Ya, batal. Lalu yang kedua, ya, sama dengan darah tadi. Ya, dia tidak menelan ludahnya, ya, kecuali setelah dia mensucikan mulutnya dengan air yang suci dan mensucikan, berkumur dulu. Kenapa? Karena muntah itu hukumnya najis. Ya, hukumnya apa? Najis. Ya, jadi kalau hukumnya najis ya maka walaupun dia meludah 1000 kali, ludahnya itu masih hukumnya najis yang kalau ditelan puasanya bisa batal. Ya, tuh. Asal isu adapun yang ketiga, al-jima'u amdan wala bi ghairi inzalin. Ya, berhubungan suami istri dengan sengaja ya, meskipun tidak mengeluarkan sperma. Ya, hubungan suami istri ya, itu bisa membatalkan ibadah puasa. Ya, tapi yang disengaja. Ya, emang ada yang nggak disengaja? Ya, ada baru pengantin baru dia lupa. Ya, dia lupa di bulan puasa. Ya, paling nyaur yang baru. Ya, nggak sengaja. Ya, Ar-Rabi'u adapun yang keempat. Ya, bahas ini nggak usah banyak-banyak. Ya, santri masih banyak bocah. Ya, khurujul mani bita'amudil istimna'i. Ya, awil mubasyarati wala bi ghairi jima'i. Ya, keluarnya sperma ya dengan sengaja istimna atau basi. Ya, walaupun dengan sesuatu yang halal. Ya, atau bersentuhan kulit ya meskipun tanpa hubungan suami istri. Ya, itu termasuk yang membatalkan ibadah puasa. Ya, kecuali nggak sengaja mimpi basah itu nggak batal puasanya. Ya, puasanya tidak batal. Al-khamisu adapun yang kelima, khurujul haidi, keluar darah haid. Wa huwa damul khariju min farjil mar'ati, itu darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita ala sabil sihati, ya, di atas jalan dalam keadaan sehat. Min ghairi sababil wiladati, dari tanpa sebab melahirkan. Ya, ya, karena kalau habis melahirkan keluar namanya darah nifas. Ya, jadi kalau kita bahas tentang haid panjang. Saya bilang kalau ngomong tentang haid bisa 1 jam. Ya, jadi singkat-singkat aja. Ya, jadi kalau perempuan lagi puasa keluar darah haid, ya, walaupun 5 menit sebelum maghrib maka puasanya batal. Ya. As-sadisu adapun yang kelima, khurujun nifasi wa huwa damul khariju akibal wiladati aw wiladatil janini. Itu keluar darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan bayi atau cikal bakal bayi. Ya, habis melahirkan bayi, kemudian keluar darah. Ya, itu darahnya darah apa? Darah nifas atau cikal bakal bayi. Ada orang hamil 4 bulan keguguran. Ya, janinnya keluar, habis itu keluar darah, itu pun darah nifas. Ya, kalau darah istihadah bagaimana? Kalau darah istihadah yang keluar puasanya nggak batal. Kalau darahnya istihadah. Ya, makanya tadi saya bilang bahas tentang haid, ya, pasti
bahas tentang istihadah, bahas tentang nifas ya, itu bisa 1 jam ya. Jadi lain waktu aja dah. Lalu asabi'u adapun yang ketujuh ba'dal wiladati ya. Ba'da wiladatil janini ya, setelah melahirkan atau setelah ya, setelah melahirkan bayi atau setelah melahirkan cikal bakal bayi ya, meskipun nggak keluar darah ya. Jadi ada seorang perempuan ya, seperti ibu Nabi melahirkan Nabi itu nggak keluar darah nifas ya, habis keluar Nabi ya, bersih ya, bersih ya, itu kalau mama sedang puasa tetap puasanya batal ya. Atau misalnya melahirkannya di sesar ternyata dari kemaluannya nggak keluar darah ya, tetap ya puasanya batal karena habis melahirkan ya. Lalu asaminu adapun yang ke-8 zawalul akli ya, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal bisa batalin puasa nih. Wahu adapun zawalul akli ya, yang pertama bisa babil junudi dengan sebab gila walau lahzotan yasirotan meskipun dalam waktu yang sebentar. Lagi puasa misalnya ya, jam 1 gila ya, jam 1:30 sadar ya, maka puasanya batal karena hilang akalnya sebab gila ya. Ya, karena orang bilang nggak wajib puasa ya. Jadi kalau pengen nggak puasa ya gila aja. Wa bisa babil ilmai ya, dengan sebab pingsan ya, minal fajri ilal ghurubi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Jadi kalau hilang akalnya sebab pingsan ya, kalau pingsannya sepanjang hari ya, misalnya nyaur kebanyakan ya, habis nyaur kebanyakan ya, belum subuh pingsan ya, bangun-bangun maghrib ya, maka puasanya batal ya, karena hilang akalnya sebab apa? Pingsan, dan pingsannya sepanjang hari ya. Tapi kalau pingsannya hanya sebentar, sejam 2 jam ya, sejam 2 jam dia pingsan ya, misalnya ya, dia nggak nyaur tapi dia niat puasa ya, dia nggak nyaur ya, tiba-tiba siang-siang pingsan ya, pingsannya cuma 2 jam ya, itu puasanya tetap sah ya, puasanya tetap sah ya. Lalu kalau tidur, hilang akalnya sebab tidur ya, itu walaupun sepanjang hari tidurnya ya, habis nyaur kebanyakan ngantuk ya, lalu dia tidur ya, sebelum subuh tidur bangun-bangun isya ya, maka puasanya tetap sah ya, karena hilang akalnya sebab tidur ya, itu tetap sah tuh ya. Lalu atas yang adapun yang ke-9 yang terakhir aridatu, yaitu murtad wahiyya ala salati aqsamin ya, murtad di atas 3 bagian, itiqadatun wa af'alun wa aqwalun ya, ada murtad yang sebab keyakinan ya, tiba-tiba di dalam hatinya enggak yakin kalau malaikat Jibril itu adalah malaikat ya, ada keraguan, murtad ya. Atau perbuatan jelas-jelasnya menyembah pohon, murtad ya. Atau ucapan ya, jelas-jelas mengucapkan bahwasanya Allah itu bukan Tuhan, murtad ya. Maka kalau dia sedang puasa, maka puasanya menjadi batal ya. Nah itulah ya 9 ya hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita ya, mudah-mudahan ya dapat dipahami dan dimengerti sehingga puasa Ramadan kita di tahun ini ya adalah puasa yang lebih sempurna daripada puasa-puasa tahun-tahun yang lalu, sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.